Baik, perkenalkan nama saya Siloam Rolino Kandam, NPM 2023 7420 1037. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang individu dalam negeri. Merujuk pada individu yang menjadi bagian dari populasi suatu negara dan secara hukum dianggap sebagai warga negara atau penduduk tetap dalam batas wilayah negara tersebut, memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu yang diatur oleh hukum dan kebijakan negara itu. Status individu dalam negeri bisa berbeda-beda tergantung pada keadaan mereka, seperti kewarganegaraan, tempat tinggal, izin tinggal, dan status imigrasi lainnya. Ini juga mencangkup orang-orang yang lahir di dalam negeri atau yang mendapatkan status kewarganegaraan melalui proses alami atau hukum. Secara umum, individu dalam negeri memiliki hak untuk mengakses layanan pemerintah, memperoleh perlindungan hukum, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara tersebut. Lanjut, identitas nasional. Identitas nasional adalah konsep yang mencangkup nilai-nilai budaya, sejarah, simbol, tradisi, dan karakteristik unik yang membedakan suatu negara dari negara lainnya. Ini mencerminkan jati diri kolektif suatu bangsa dan memberikan pandangan tentang siapa dan apa yang mereka wakili sebagai sebuah entitas politik dan budaya. Identitas nasional dapat mencakup hal-hal seperti bahasa, agama, lambang nasional, pahlawan nasional, nilai-nilai politik, tradisi makanan, pakaian tradisional, seni musik, dan banyak lagi. Identitas nasional juga bisa menjadi sumber identitas pribadi bagi individu yang berasal dari negara tersebut. Ini bisa mencangkup rasa bangga, identifikasi dengan simbol-simbol nasional, dan loyalitas terhadap negara. Identitas nasional seringkali dipromosikan dan dirayakan melalui pendidikan, media, acara-acara budaya, dan perayaan nasional. Namun, penting juga diingat bahwa identitas nasional bukanlah sesuatu yang tetap dan statis. Ini dapat berkembang dan berubah seiring waktu karena berinteraksi dengan negara-negara lain, globalisasi, migrasi, dan dinamika sosial lainnya. Lain itu, dalam beberapa kasus identitas nasional
dapat menjadi subjek perdebatan atau sumber konflik, terutama di negara-negara yang memiliki masyarakat multikultural atau sejarah yang kompleks. Lanjut, konstitusi. Konstitusi negara adalah dokumen hukum yang menetapkan dasar-dasar sistem pemerintahan suatu negara, termasuk pembagian kekuasaan, hak-hak individu, dan kewajiban pemerintah. Ini adalah panduan tertulis yang mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah, serta antara cabang-cabang pemerintahan sendiri. Konstitusi seringkali mencangkup prinsip-prinsip dasar seperti pembagian kekuasaan, separasi kekuasaan, hak-hak asasi manusia, pemilihan umum, dan proses perubahan konstitusi itu sendiri. Konstitusi negara juga bisa mencangkup struktur pemerintahan, termasuk lembaga-lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta sistem hukum dan aturan prosedural untuk menjalankan pemerintahan. Warga negara adalah individu yang diakui oleh negara tertentu sebagai memiliki kewarganegaraan atau status kewarganegaraan dalam negara tersebut. Mereka memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu yang diatur oleh hukum dan kebijakan negara tersebut, termasuk hak untuk memilih, hak untuk diperlakukan secara adil dalam sistem hukum, hak untuk melindungi dan diakui oleh negara, serta kewajiban untuk mematuhi hukum dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi negara. Hubungan antara konstitusi negara dan warga negara adalah bahwa konstitusi mendefinisikan hak dan kewajiban warga negara serta memberikan kerangka kerja untuk bagaimana pemerintah berinteraksi dengan warga negara dan memerintah negara tersebut. Konstitusi juga memberikan dasar hukum untuk hak-hak dan kebebasan individu dan menetapkan batasan kekuasaan pemerintah. Dengan demikian, konstitusi dan warga negara saling berkaitan dalam membangun
dan memelihara sistem pemerintah yang demokratis dan berkeadilan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.